Bapak itu orangnya kayak gimana sih? Setahu saya Bapak itu penyayang juga. Tapi pas semenjak kesini kok Bapak jadi berkurang ya sama anaknya. Sejak Sama Ibu Dewi ini. Selama Bapak Seberapa? sakit di rumah sakit, istri yang sekarang ini nggak pernah datang, nggak pernah ngejenguk. Aku selalu komen setiap ada postingan Bapak yang kasih donasi. Aku berharapnya jangan ada yang kasih Bapak donasi. oh semakin Bapak Iya, makin Bapak nggak ada penghasilan, otomatis Bapak dilepas dong, Dok. Kita bisa ambil. rame nih studio saya hari ini. Perkenalkan diri dulu kali ya. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Tapi tiga-tiganya anak Pak Tarno. Ya, Iya, betul, betul. Kak Mir. Bim salah Bim jadi apa? Prok. Oke. Bener-bener anaknya. Ini dengan Saya Nurma. oke. Oke. Anak keberapa? Kelima. Keberapa sih? Aku bingung ya. Soalnya Bapak banyak jadi kakak saya yang tahu gitu. Yang kakak yang mana ini? Yang kakak? Ini. Gini. Oke, kita satu-satu. Mbak Nurma. Ya. Oke. Mbak Aku Aisyah. Aisyah. Oke. Dan saya Halimah. Halimah. Oke. Bagus-bagus ya namanya ya. Anak Pak Tarno ada berapa sih? Banyak ya? Iya Berapa sih? banyak, ada 8. 6. Ada 6. Oh, nggak banyak lah, 6. 6. 6 totalnya ada 6. Meninggal 1, kalau nggak meninggal 7 Iya. jadinya. Oke. Ada yang meninggal 1 tahun 2016 kalau nggak salah. Ini semuanya, mohon maaf ya, yang saya dengarkan Pak Tarno ada beberapa istri ya? Iya betul. Iya, betul, Benar ya? betul. Ada berapa sih totalnya? Istrinya 10. Hah? Istri 10. Cuma ini anaknya istri yang kedua ini semua ngumpul. Oh ini kakak beradik kali ya? Iya. Iya. Oh yang paling tua Mbak Aisyahnya. Aku, Anak pertama. pertama. Oke. Nurma Nurma dari yang kelima. dari istri kedua. Dari istri yang kelima. Dari istri yang kelima. Oh beda ibu. Beda Beda, ibu. Cuma saya baru ketemu sama Kak Aisyah ini sekitar bulan Oktober. Sebelum Bapak viral itu kan sempet tahu nih Bapak sakit gitu kan. Sebelumnya kan saya sering kontekan sama Bapak aja gitu kan. Sama Bapak aja. Terus waktu itu Bapak sempet gak ada kabar tuh. Saya sering telepon Bapak kok tumben gak angkat. Biasanya kadang Bapak yang selalu hubungin gitu kan. Kalau misalkan Nurma Bapak lagi ada acara di sini, Nurma tolong datang ke sini ya gitu kan. Nah waktu itu ada berapa bulan Bapak gak ada kontak. Aku nyari Bapak dong. Teleponin kok gak ada jawaban gitu. Tahu-tahu dapat berita kalau Bapak sakit gitu. Nah, Kapan itu? bulan Bulan Oktober. Oktober. Oktober baru kemarin. Iya, baru Iya. kemarin. Oke. Nah, di situ Nurma berjuang deh buat nemuin Bapak ya. Karena kan nggak tahu ya kontrakan Bapak yang sekarang, karena Bapak kan suka pindah-pindah gitu. Semenjak sama istri yang sekarang ini gitu kan. Nurma berusaha nyari tahu informasi, akhirnya kontak dengan ex manajernya Bapak. Akhirnya saya dikenalin lah dengan Mbak Isa, akhirnya kita ketemu di situ. Oke, kita pelan-pelan ya, silsilah Oke, dulu oke, ya. oke. Supaya netizennya juga nggak bingung. Kalau Siti Halimah, Saya adiknya Aisyah. kandung? Kandung. Oke, berarti ini dari istri kedua, Kedua. dari istri yang kelima. Istri Pak Tarno ada 10. Iya. Info dari kakak saya seperti itu. Anaknya ada 6 total. Iya. Dari 10 pernikahan itu ada 6 anaknya. 6 yang ada, 7 itu sama yang 1 meninggal tahun Jadi 2016. Bapak ini nikah itu nggak pernah ada anak di luar yang lain. Cuma ada yang istri pertama sama istri yang kedua itu. Oh oke, kalau anak cuma dari istri pertama dengan istri kedua Kedua. saja. Ini anak istri kelima gimana? Nah, aku ini ya. Belum simpang ngeheng siur. kepala saya. Nah, jadi simpang siur ya. Jadi ini aku baru pertama kali nih buka di dokter ya, Dok. Iya. Jadi sebenarnya saya itu bukan anak kandung Bapak. Tapi saya ya sangat dekat sama Dekat Bapak. sama Bapak. Bahkan saya lebih dekat dari anak-anak yang Yang lain lain. mungkin gitu. Oh, kamu bukan anak kandungnya? Bukan. Tapi Bapak sayang sama saya tuh bener kayak nge-treat saya tuh seorang ayah tuh bener-bener gitu. Kalau mungkin kan ceritanya dari Kak Aisyah, Bapak kurang perhatian ya sama anak ya. Tapi kalau sama saya, Bapak Bisa nge-treat banget sayang. gitu. Bisa Sayang banget. Oke, hubungan kamu dengan istri kelimanya Pak Tarno apa? Mama saya itu.
mama kandung saya. Oh, Istri mama kandung. Iya, jadi mama itu sama bapak dulu tahun 2015. Oke. Gitu. Nah, saya waktu itu baru ketemu sama anaknya bapak itu yang meninggal. Sudah meninggal. Nah, sekarang baru ketemu ini di tahun ini sama Kak Aisyah. Oke, sekarang apa permasalahannya? Kenapa saya ngelihat ada gaduh di media sosial ini? Apa permasalahannya? Sebenarnya sebelum di media sosial ini kita udah gaduh ya Kak. Cuman apa sih namanya? Masih karena belum viral jadi orang-orang belum pada tahu gitu kan. Otomatis gimana sih Kak seorang anak lihat bapaknya sakit berjualan di pinggir jalan pasti marah dong gitu. Itu saya sampai nangis pas baru tahu kabar itu gitu. Papa jualan di pinggir jalan Betul, dalam di SD. kondisi sakit. Nah, Iya. logika nggak sih itu si jarum bekas infus aja masih diperban. Saya sih nggak, oke, mungkin semua orang bilang kan cari uang buat makan gitu kan. Kondisinya seperti apa dulu? Harusnya tunggu bapak pulih dulu gitu. Nah, anak-anak ada datang nggak? Kalian, ini aku tanya ya, siapa di antara kalian bertiga yang sudah jenguk papa? Saya Saya sering. kakak saya yang paling Saya sering. bareng. Saya pernah bareng sama dia, pernah bareng sama Nurma, pernah. Kapan terakhir? Terakhir pas kemarin ada Willy Salim, abis dari Willy Salim, besoknya saya datang lagi ke rumah bapak. Ketemu dengan bapak? Iya, saya sering bolak-balik sama ke bapak itu saya. Oke, ngebantuin bapak nggak? Ngebantuin untuk Dalam apa? hal apa? Atau gini deh aku tanya, hubungan kalian anak-anaknya dengan Pak Tarno tuh kayak gimana sih dengan bapak? Kalau dibilang deket baik sih deket, baik sih baik. Seorang ayah sama anak itu emang masih ada. Cuma pas semenjak bapak sakit ini semakin menjauh, kita komunikasi juga kurang. Karena kan bapak nggak bisa megang Handphone aja dipegang sama Ibu Dewi ini. Ibu Dewi ini istri ke-10. Iya. Ya, istri terakhir. Oke. Jadi sebelumnya deket, akrab. Deket, akrab. Oke. Kalian, mohon maaf ya aku tanya ya, masih dibiayai papa atau sudah nggak lagi atau yang membiayai papa? Enggak sih, kita nggak udah lepas dari biaya bapak ya, kan kita udah nikah juga, nggak mau ngerepotin bapak. Terus kalau untuk kayak memberi cucu, ya bapak pernah ngasih cucu. Waktu gitu. masih terima job, masih sehat lah. Iya, masih gitu. sehat. Terus sekarang bapak ini sakit dari Oktober ya katanya ya? Iya, dari Oktober. Sebenarnya bapak itu dari sebelum itu udah ada gejala stroke karena dari apa sih namanya bicaranya sudah pelok ya apa namanya sih? Iya, pelok. Udah pelokan itu udah ada gejala sebenarnya dari sebelum-sebelumnya udah gitu. Cuman yang baru sakit parahnya ini yang di bulan Oktober ini, Dok. Ya, saya dengar bapak katanya, Pak Tarno katanya stroke-nya 4 kali katanya. Iya, Iya, benar. betul. Berarti dari sebelum Oktober itu sudah sakit? Iya, Sudah cuma baru sakit. masih Cuma kayak udah sempat gejala sembuh, udah gejala sembuh aja lagi. gitu. Sudah sembuh lagi, oke. Waktu bapak sakit dulu siapa yang ngurusin? Aku sama Kita- ibu sama Ibu Syariah, kita sering bolak-balik. Tapi Ngurusin bapak nggak bapak. untuk berjualan, jadi bapak fokus kesehatan. Oh, fokus Makanya kesehatan. cepet Cepat pulihnya sembuh. gitu. Cuma berapa bulan langsung sembuh. Sering dijemur, aktivitas kayak Nggak ada. selayaknya orang sakit gitu, Iya. rebahan. Oke. Terus Dok nih kan ada orang yang bilang nggak apa-apa jualan kan berjemur. Maksudnya kan dalam artian berjemur itu kan yang bagus tuh pagi ya Dok ya. Kalau siang kan kondisinya udah nggak pantas lagi buat Iyalah, udah jemur panas, badan udah gitu. tengah hari bolong itu udah nggak bagus. itu siang-siang Dok. Gimana saya sebagai anak gak miris gitu. Oke, penyebabnya papa nih jualan apa ini, bapak ini? Karena bapak yang mau atau bagaimana? Bilangnya sih seperti itu ya Kemauan Dok. bapaknya. Bilangnya seperti itu. Tapi harusnya Yang sehatnya ini kan. Atau jangan ya, atau gimana ngelarang gitu. Terus Terus ngelarang dulu dong Dok, namanya sebagai nunggu istri atau rekan katanya dia nganggap seorang bapak, ya kan? kayak manajernya atau Manajernya asistennya. menganggap seperti bapak dia sendiri. Seharusnya nasihatin dong, jangan masih sakit, istirahat dulu begitu. Ini nggak ada kata-kata keluaran begitu dari mulut mereka. Oke, tapi bapaknya ngerasa dipaksa atau enggak? Sempet kayak kalau misalnya Kalau kemarin firasat kita berdua ya kayak orang Iya. tertekan. sempet ditanya gitu kan, Bapak istirahat ya, jangan keluar. Bapak bilang iya. Kalau di depan kita seperti itu. Bahkan saya ada kok videonya. Saya nasihatin Bapak istirahat ya,
biar cepat sembuh gitu. Iya gitu. Sakit ini dok, bapak saya sering nangis, sering sedih. Dulu bapak ini nggak pernah nangis gitu. Oh sering nangis Ya. kan? Sekarang kalau dulu Masa sakit harunya kemarin itu mm, walaupun sakit tetap ceria, ketawa datang anak-anaknya. Sekarang setiap datang anaknya ketawa tapi mengeluarkan air mata. Oh ya? Iya, setiap kita datang ini. Oke, Siti, kondisi Bapak kayak gimana sih sebenarnya? Yang sekarang ya, kondisi Bapak yang kamu tahu kayak gimana? Perhatikan prihatin. banget gitu dok. Prihatin. Prihatin banget sekarang mah. Memprihatinkan bagaimana? lihat aja dok, kayak Bapak kayak kelelahan. Banyak kan video yang berseliweran Jadi tuh. mukanya Mukanya juga tuh lesu. lemas gitu dok. Kayak kelihatan orang kecapean. Gimana sih kita kalau misalkan badan belum fit, sudah dipaksakan aktivitas, pasti kelihatannya kayak lesu gitu. Badan juga semakin kurus. Muka juga kelihatan tua banget kalau sekarang. Ini sakit Iya. udah berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan aja belum ada perubahan. Kemarin waktu sakit pertama itu kita cuma 2 bulan atau sebulan udah sembuh. Karena kita nggak kemana-mana, Karena fokus di rumah. aja. Oke. Terus Bapak sempat nangis? Nangis. Nangis terus Sama dok. kita juga nangis. Nangis terus, jadi setiap kali misalkan kalau sama aku paling kayak video call nangis gitu. Tapi yang terakhir saya video call itu Bapak sekitar tanggal 7 Desember. Itu saya video call, Bapak lagi di rumah sakit. Itu Bapak seger, mukanya seger. Dia juga Ceria. senang didatangin Tapi Aisyah juga kenapa senang. pas pulang dari rumah sakit, kan diajak jualan lagi ya, itu kelihatan lesu lagi mukanya, kayak kecapean gitu. Oke. Bapak nangis terus ditanya nggak? Kenapa Bapak nangis? Aku ngomong, Pak, kan Assalamualaikum Pak, Isa datang, iya. Kemarin Bapak sepi, nggak ada yang datang ke sini, nggak ada yang nengokin Bapak. Dia senang ditengokin sama Isa, itu senang. Bapak senang ditengokin sama Isa, kemarin-kemarin sepi, ngeliat orang tempat tidur rame mulu, banyak yang pada datang, keluarganya, Bapak nggak ada yang nengokin. Terus selama ini istrinya Bapak ini, yang muda ini nggak datang, seharusnya kan dia datang. Di rumah sakit nggak ada. Nggak ada yang datang. Di rumah sakit tuh cuman Bu Lisa. Bu Lisa ini istri keberapa sih? 6. Karena kakak yang tahu sih, aku kurang tahu silsilah Bapak. Selama bapak Seperti sakit apa? di rumah sakit, istri yang sekarang ini nggak pernah datang, nggak pernah ngejenguk. Oh iya? Iya. Tapi kan yang orang tahu di media Iya. sosial kan Selalu siapa? istrinya Iya, yang karena kan ngerawat iya, apa-apa karena kan istrinya. di depan itu kayak sama Bapak terus gitu. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Kenyataannya bagaimana kenyataannya? Di rumah sakit pada waktu masuk rumah sakit itu nggak dijek. Nggak datang. Nggak ada datang. Padahal sudah menikah itu. Sudah, kan sakitnya kemarin, masuk Dan rumah sakit berobat pun kemarin. pakai BPJS loh dok. Padahal sebelum kemarin Bapak masuk rumah sakit itu udah dapat dari beberapa pihak donasi gitu. Tapi Bapak menggunakan BPJS. Dari sebelum Bapak sakit, ada beberapa dari donasi, tapi Bapak menggunakan Ya, BPJS. untuk berobat. Dan pada waktu berobat BPJS, waktu berobat di bulan Oktober, Ya, itu siapa yang jagain di situ? Bu Lisa, Istrinya. Istrinya Bu Lisa terus. Bu Lisa itu istri keberapa? istri ke-6. Istri ke-6 yang jagain. Yang istri yang terakhir yang ke-10 ini, Nggak datang. Nggak ada. padahal sudah menikah. Sudah. Kan sudah menikah itu di bulan April. Oke, tapi sekarang Pak Tarno-nya Bapak tinggalnya dengan siapa? Sama Dewi. Bu Bu Dewi. Dewi. Tapi kadang suka bolak-balik ke Bu Bolak-balik Lisa. ke Bu Lisa. Jadi Mereka tuh kalau malam beda gang gitu loh dok. beda gang. Kalau malam Rumahnya. ke Jadi Ibu Dewi masih gitu. satu wilayah gitu Bu dok. Beda gang. Cuma beda gang. Oke, sekarang saya pengen tanya kayak gini. Pelan-pelan ya, jangan rebutan ya, supaya jelasinnya. Atau angkat tangan dulu kali ya. Canda ya. Supaya nggak tegang ya. Iya, benar. Bapak kok banyak istrinya? Ada nggak cerita kenapa Bapak banyak istrinya? Saya tahu ceritanya. Coba Aisyah. Karena Bapak ini selalu disodorkan perempuan terus oleh si Selamat ini. Selamat tato. Siapa itu? Manajernya atau Asistennya supir. lah. Awalnya tuh Manajer, supir, iya. Ya atau semuanya dia yang asisten. handle lah, dia yang handle Oke, disodorin. perempuan. perempuan. Saya sering ngomong, Bang. Ini Bapak udah tua, sebelum sakit masih jauh-jauh hari. Kenapa sih harus Bapak dikawinin mulu sama perempuan? Tahu orang kemauan Bapak lu sendiri, Bapak lu tuh susah gitu kan.
Tapi emang kalau nggak disodorin nggak mungkin bang, bapak tuh udah tua. Udah waktunya tuh bapak ibadah. Soal bapak ini keinginannya tuh bapak mau bikin musola atau masjid. Satu yang belum keinginan itu bapak itu Naik naik haji. Tapi kenapa kok bapak disodorin perempuan? Sama aja kan menjerumuskan maksiat. Semakin banyak istri semakin ini kan maksiat mulu kan. Maksud saya udah berhenti, jangan ditambahin lagi istri lagi. Soalnya yang setahu saya itu yang menikahkan itu si selamatnya ini. Yang jadi penghulunya bapak atau saksinya bapak. Penghulu nggak mungkin, saksi. Iya itu lah saksi. Tapi ada izin nggak Bapak sebenarnya? Nggak pernah. Nggak pernah izin. Enggak Dengan anak-anak juga nggak ada izin. Nggak Nggak ada. ada. Coba saya pengen tanya, dari kalian bertiga siapa sih yang paling dekat dengan Pak Tarno, dengan Bapak? Aku sih kalau secara ini, Oh kamu paling dekat secara emosional ya? ya betul gitu. Oke. Kemarin juga waktu terakhir ketemu tuh kayak bercanda-bercanda, aku ajakin jalan tuh kayak bapak ke aku tuh kayak anak kecil gitu loh, Dok, kayak gitu. Oke, kalau Aisyah dengan Siti siapa yang lebih dekat dengan Bapak? saya. Kalau kakak Kak Aisyah ini lebih ke kayak lebih ngeperhatiin bapak gitu, karena kan yang deket jaraknya. Kalau aku kan jauh ya Dok ya, jadi paling secara komunikasi aja gitu. Terus kalau enggak, kalau ada waktu misalkan Bapak Nur, Bapak ada acara kesini misalkan, sempetin ketemu ya gitu. Ya aku atur schedule buat ketemu Bapak gitu. Oke, sekarang saya tanya satu-satu. Siti, kalau dari Siti, Bapak itu orangnya kayak gimana sih sebenarnya? Orangnya itu baik, tegas, suka nasihatin anak-anaknya. Oke, itu yang diingetan Siti tentang Bapak. Bapak. Oke, kalau Aisyah, Bapak Iya. itu orangnya kayak gimana sih? Dia itu tukang humor, suka ngeledekin anaknya atau cucunya gitu. Setahu saya bapak itu penyayang juga. Tapi pas semenjak kesini kok bapak jadi berkurang ya sama anaknya. Sejak? Sejak sama Ibu Dewi ini Oke. Jadi lupa. komunikasi gak pernah. Terus handphone juga yang handle Ibu Dewi. Jadi bapak gak pernah terima nomor telepon dari anak-anaknya. Terus kalau datang aja sekarang mah cuma assalamualaikum, salim, cium tangan, duduk, udah nggak banyak ngomong apa nanya soal Isa atau gimana, enggak. Lebih ke pendiam sekarang. Banyak yang diem. Jadi kita kayak ngerasa ini bapak kok kayak ada yang nyetir atau ada yang ngebisikin gitu. Soalnya beda banget, jauh sama dulu tuh jauh. Dulu bapak sering banget ke rumah saya, tapi sekarang nggak pernah. Pernah nggak ngomong dengan Bapak seperti itu? Gimana? Ngomong dengan Bapak, kok Bapak berubah, kok Bapak nggak pernah ketemu dengan Aisyah lagi, atau ngobrol dari hati ke hati lah dengan Bapak? Saya mau ngomong seperti itu kan emang sakit juga dia. Jadi saya nggak ngomong kayak gitu Nggak juga, kepikiran Dok. situ, takutnya nyinggung kali Dok. Oke, saya pengen tanya, kalau Aisyah umurnya berapa ya? 36. 36. Ibu Dewi istri ke-10 Bapak umurnya berapa ya? Katanya sih nggak jauh beda. Dengan? Dengan Aku. Kaisang nggak jauh beda katanya. Cuma kita nggak tahu detail pastinya ya Dok. Nggak tahu pastinya. Nggak deket kah? Nggak komunikasi? Kemarin sempat komunikasi, Cuman kasih sini sekedarnya saya kesel aja, keselnya karena bapak sering diekspos. Saya udah sering bilang, Bu, bapak jangan suka dagang sih Bu, kasihan gitu. Emang kemauannya bapak sah gitu. Tapi kan ibu bisa ngelarang atau gimana gitu. Oh, coba saya tanya, kalau misalnya nih Bapak nggak kerja, nggak jualan, Bapak dapat duit nggak? Masih dari mana dapat duitnya? Kan bapak masih ada uang Simpanan, pegangan, simpanan. Kan cukup buat makan bapak seberapa sih? Terus kalau emang bapak sayang sama badannya atau gimana, ayo ikut sama Isa atau Mbak Nurma, sama Halimah, sama yang lain-lainnya. Banyak yang pada mau ngajak bapak. Mau nggak Dirawat. ngajak Bapak, ngerawat Bapak dan biayai Bapak? Mau? ya kan istilahnya gini pada lah mau Dok. semua? Iya, istilahnya gini lah Dok. Maksudnya kalau sama orang tua ya Dok, susah senang kita sama-sama Iya, yang benar. dirawat dengan baik gitu Dok. Istilahnya seperti itu. Artinya Ya memang kalian, kita tidak menjanjikan, Pak kalau tinggal sama kita nanti hidup Bapak enak, nanti hidup Bapak gini ya. Tapi kan kita hanya bisa memastikan, Pak kalau Bapak tinggal sama kita, Bapak bisa istirahat dengan baik, Bapak bisa beribadah dengan baik, gitu Dok. Bisa ngejaga kesehatan Bapak gitu. Kalau seperti ini kan gimana ya Dok?
Kalian ngerasa bapak cuma dimanfaatkan saja? Iya Iya. benar, Iya. benar. Oke, kalau dari Nurma sendiri, bapak itu orangnya kayak gimana yang kamu ingat? Bapak tuh tanggung jawab. Jadi kan sebelum mama sama bapak itu, aku anak broken home juga ya, Dok. Maksudnya bapak saya tuh nggak sayang gitu, nggak perhatian gitu. Terus pas mama sama bapak perhatian banget, nge-treat kayak ke anak gitu. Bahkan dulu waktu bapak masih ini ya, aku kan baru mulai kerja kan, Dok. Bapak selalu nengokin ke tempat kerjaan aku, bawain nasi. Sering banget Bapak nemuin aku lagi kerja dulu. Aku kan juga udah punya anak ya, Dok. Kayak Bapak kandung aku nggak pernah megang anak aku, Dok. Tapi Bapak suka gendong-gendong anak aku. Makanya kan kayak ngelihat Bapak kayak gitu, walaupun aku bukan anak kandung Bapak, tapi istilahnya aku anak Bapak gitu. Karena Bapak, apalagi Bapak selalu ngakuin ke orang-orang aku tuh anak kandung dia gitu. Kayak aku ngerasa terharu. Kok Bapak yang Bapak sambung aku aja bangga punya anak kayak aku gitu. Dan kamu sedih, bapak di seperti itu kan sekarang. Betul. Kayak aku banyak dihujat sama orang. Baru nongol setelah donasi gitu. Enggak, aku udah berusaha buat perjuangin Bapak itu dari sebelum viral gitu, Dok. Oh iya, Bahkan aku dulu pas waktu sebelum viral itu sempat kayak minta tolong ke beberapa pihak artis gitu, tolong dong bantu di-up Bapak saya supaya jangan ada yang kasih donasi. Karena pikir aku, Dok, kalau semakin banyak yang kasih donasi itu, Bapak akan semakin sulit kita ambil, Dok. Kan dokter paham mungkin seperti apa. oke. Ya. Justru kamu nggak mengharapkan donasi itu ada. Enggak berharap. Aku selalu komen setiap ada postingan Bapak yang kasih donasi, aku berharapnya jangan ada yang kasih Bapak donasi. Oh, semakin bapak ada, Iya, makin Bapak nggak ada penghasilan, otomatis Bapak dilepas dong, Dok. Kita bisa ambil. dan kalian pengen jagain bapak. Iya. Aku memang aku nggak bisa ngurus Bapak ya, Dok, secara utuh, karena kan aku juga kerja ya, Dok. Tapi saya percayakan ke kakak-kakak aku, tapi kan setidaknya kalau misalkan Bapak dengan kakak-kakak kan, aku lebih tenang gitu, Dok. Dijagain dengan baik. Dijagain bisa dengan baik. bolak-balik. Aku bisa bolak-balik juga. Ya, aku juga bisa bantu kalau untuk makan segala macem gitu. Oke, ini bukan soal perebutan dana Bukan, donasi. ya? Bukan. Tapi ini emang pure batin seorang anak aja sih, Dok. Kayak lihat Bapak seperti itu kayaknya nggak tega. Bapak walaupun punya banyak istri dan banyak anak, ternyata anak-anaknya sayang semua ya dengan Pak Tarno ya. Pada peduli, Dok. Pada peduli. Iya. Coba Siti, momen apa sih yang paling kamu ingat dari Bapak? Yang kamu paling kenang dari Bapak selama Bapak jagain kamu? Ya pokoknya di saat saya lagi datang, momen yang paling saya terharukan, yang saya kangenin, selalu dia marahin saya. Dimarahin kamu? Ya maksudnya marahin, Marahnya secara ini, Dok. nasehatin. Marahin apa Nasehatin. nasehatin? Kamu jadi perempuan, Banyaknya sholat. banyakin sholat. Jadi istri harus yang berbakti kepada suami. Punya anak, jadilah ibu yang terbaik. Gitu. Pernah nggak kalian bertiga datang mau jemput Bapak kayak gitu, jagain Bapak? Dulu Ini. pernah udah Aku ada sama usaha dia. jemput. Saya sama kakak saya pernah datang. Udah mau naik mobil.
Udah naik mobil, jemput, udah bawa kursi roda segala, bawa obat-obatan. Dia ngomongnya bilangnya, Bapak turun dulu, mampir ke istrinya Gang 10. Ke Bulisa. Ke Bulisa, cuma sebentar katanya. Ngambil jus jambu sama baju. Nyampe di sana, saya turunin, nggak mau naik lagi ke mobil saya. Saya bilang, ayo Pak, ikut Isa. Enggak, Bapak mau nginep di sini dulu semalam. Kata Bapak tadi mau ngambil obat doang sama jus jambu. Bapak bohong, ayo Pak naik. Saya bilang, enggak, Bapak mau di sini dulu nginep gitu bilangnya. Kenapa jadinya berubah? Padahal itu kita udah mau bener-bener ngambil Bapak mau ke jemput. tempat saya. Kalau sekarang hari-hari terakhir ini ada nggak lagi datang ke Bapak lagi ngajakin gitu? Belum sih dok, soalnya kan Belum. kita lagi berseteru dengan pihak-pihak sana sih dok. Atau mungkin bapaknya, maaf ini ya dugaan Mm-mm. saya, mungkin nggak bapaknya itu nyaman dengan Ibu Dewi ini? namanya laki semua nyaman lah ya, sama siapa aja nyaman. Tapi kan kita nggak tahu, tapi itu kayak tek-tekan gitu loh. Kita kelihatan tek-tekan. Yang bikin kalian keberatan tuh apa sih? Beliau masih bekerja seperti itu ya? Iya, Iya. masih bekerja dagang di pinggir jalan. Sekarang mah udah enak sih ya, dagang pakai kios. Cuma kan maksud saya biar katanya enak di kios di tempat yang adem, dia masih bisa belanja keluar. Iya, Kita itu pakai ke kursi pasar roda. Jatinegara. Bahkan ada yang di TikTok ada yang komen kata gini, kemarin malam saya ketemu sama Pak Tarno di pasar ikan Jatinegara. Iya, seharusnya Bapak udah diem aja, kita yang belanja kan istrinya kan tahu barang-barang apa yang biasa didagangin atau yang dibelanjain, kenapa harus Bapak ikut gitu. Berarti kan di sini kan dia mau nyari empati orang atau gimana gitu dong. Apalagi kan kalau misalnya belanja bawa orang sakit kan dok, bukannya tambah ribet ya dok ya? Kenapa harus dibawa gitu? Aku anehnya gitu. Naik Situ. turun mobil, ntar belanja kan di sana kan pasarnya bukan kayak di mall, pasarnya itu kan kayak empet-empetan sama orang, banyak orang, jadi kan sempit juga ya Nur ya. Mm-mm. Susah Bapak Jadi juga. kayak memang kayak sengaja pengen diperlihatkan ke banyak orang sih dok. Itu pandangan Ya kalian. pandangan kami. Seperti Bapak pengen dilihatkan ke banyak orang supaya dapat empati, Betul. Iya, dapat donasi. Iya, betul. Saya pengen tanya, kalian anak-anaknya itu masih dapat jatah nggak? Enggak Dihidupin dong. nggak? Enggak. Kita dari semenjak ini Nikah udah enggak. nggak pernah. Oke. Jadi ini fix bukan Iya. soal duit Ya, ya, Iya. bukan soal donasi ya. Bukan. Bukan. Karena Oke. bapak juga gini dok, bukannya waktu sebelumnya kita nggak pernah mau ngasih sama bapak ya. Karena kan sebelumnya bapak juga masih ada job-job waktu sebelum sakit ini ya kan dok. Karena bapak ini tipe orang yang mandiri dok. Jadi kayak misalkan aku ngasih makanan aja, misalnya aku bawain buah nih, Nur bawa lagi lah separuh-separuh sama Iya, bapak. benar. Padahal itu enggak pak, itu kan buat bapak aku. Jadi bapak tuh kayak nggak mau dikasih sama anak itu. Nggak Iya, mau emang bebanin Bapak anak. ini emang nggak mau dikasih sama anak. Anak-anaknya pun kayak kami berdua sering datang bawa makanan. Itu Waktu dimakan masih Bapak lagi di sehat situ. ya. Dia mau makan di saat sedikit aja. Selebihnya Suruh disuruh bawa pulang. anak-anaknya suruh bawa pulang. Jadi bapak tuh terlalu memikirkan anak-anaknya gitu. Oke, setelah saya lihat nih ada di infotainment nih kalian ngomong nih di infotainment nih, jangan pernah kasih bapak saya job lagi ya. Iya kan dok, Iya. maksud gini loh dok. Kalau mungkin nanti dalam kondisi bapak saya sudah sehat ya dok, ya nggak masalah. Maksud saya ini kan fokuskan dulu bapak kesehatannya, itu loh dok. Kemarin juga dia sempat nerima job Job di beberapa hari lalu dok. Surabaya. Jadi Di luar berangkat. kota, berangkat Surabaya. Kalau orang sakit itu ditanya, Master, mau nggak job ke sana? Ya namanya bapak ya. Ya udah mau. Seharusnya yang nerimanya ini kan Yang model kayak menginformasikannya lah. informasi kan dari mana? Kan si Selamat kan. Seharusnya udah kita cancel aja dulu. Master Iya. belum bisa, dia lagi sakit atau gimana, di cancel. Jadi seolah tuh dia mencari job, ya limpahnya ke bapak karena bapak mau. Seharusnya yang sehatnya ini. Mungkin bapak sehat mungkin. Tapi dilihat dari kondisinya dok, Iya, apakah lesu. seperti itu sehat? Oke. Setelah Saya kalian kembaliin ngomong seperti itu punya kan lumayan viral tuh ya di media sosial ya. Ya, nggak Nah, expect sih dok kalau sampai seviral itu. Iya. Karena sebelumnya kakak saya ini udah beberapa kali ini kan, cuman gak naik kan. Makanya pas kemarin bareng sama saya, tiba-tiba
Langsung itu naik. kaget Nah, gitu. Bapak ada kasih tanggapan nggak kalian ngomong seperti itu? Belum. Kalau kemarin sih di TikTok aku kan yang FYP TikTok aku ya dok, ada dari pihak bapak itu yang asistennya itu kayak komen-komen gitulah. Komennya apa? Tapi ada komunikasi dengan Ya, Bapak nggak? Bapak telepon gitu? Enggak ada. Nggak ada. Karena kan istilahnya yang pegang bukan bapak, Oh iya. handphonenya. Kita udah Istrinya yang megang handphonenya. kita udah terputus komunikasi untuk komunikasi itu. Kalau keuangan Bapak yang dipegang biasanya siapa? Bapak sendiri atau istri yang ke-10 ini? Ya berdua, istri ke-10 sama bapak. Oke. Bu Dewi marah nggak lihat kalian ada ngomong seperti itu di media sosial? Tapi sampai sekarang dia Kemungkinan sih mungkin iya ya dok ya, kemungkinan, cuman belum negur secara langsung. Kemungkinannya pastilah dok, kalau melihat pemberitaan di luar pastilah. Tapi Pasti berita aku kemarin udah naik juga yang awal-awal. Tapi saya datang ke rumah Biasa aja. biasa aja dia. Saya juga pernah ribut di kontrakannya itu, pernah, tapi dia enggak. Oke. Marah di saat itu aja pas aku berantem. Ya udah, Siti Halimah, apa nih harapannya untuk Bapak? Harapannya semoga Bapak cepat sehat lagi. Kepengen anak-anaknya ini kalau emang mau dagang ya silakan, tapi toh diem aja untuk masalah belanja apa, biarlah mereka berdua yang belanja. Bapak itu untuk istirahat, Dan ekspor. jangan diekspos lagi, jangan dibawa panas-panasan lagi. Itu harapan dari anaknya. Oke. Yuk, ada nggak anak-anak yang mau bantuin bapaknya kerja di kios? Ada, untuk sekarang emang ada yang bantuin. Ada yang bantuin? Ada Ada. kakak saya. Ada yang bantuin. Cowok. Kenapa kakaknya bukan kakaknya yang belanja? Nah itu dia yang pengen saya kayak gitu. Biar bapak lah, biar istirahat di rumah, biar anaknya yang belanja sama istrinya sama. Soalnya dia kalau belanja Supirnya. bukan satu tempat, dia di Jatinegara, Pasar Ikan, ASMK, terus belum di tempat lain dia banyak. Sehari itu dia bisa 3 kali naik mobil. Oke. Aisyah, kalau Bapak nonton video ini, apa yang pengen disampaikan ke Bapak? Semoga Bapak bisa melihat yang kebenaran. Anaknya ini Sayang. pengennya pada sayang sama Bapak. Nggak lebih dari ini Pak, saya pengen Bapak itu kembali kayak dulu lagi, sehat lagi. Terus anak-anaknya pengen mencampur untuk merawat Bapak gitu. Dikasih kesempatan untuk merawat Bapak gitu, tiap harinya atau seminggu sekali, berapa kali. Kalian pengen ngerawat Bapak ya semuanya ya? Iya, intinya itu aja. Dan pengen ngerasa merawat. kalau kalian ngerawat Bapak lebih baik pasti Iya. ya? Oke. Norma, kalau misalnya Ibu Dewi nonton ini, apa yang pengen disampaikan? Maksudnya gini loh, aku nggak benci sama Bu Dewi, aku nggak marah sama Bu Dewi, cuman harapannya tolong jaga Bapak dengan baik gitu. Jangan sampai Bapak dibawa-bawa pergi-pergi keluar, masih ambil job di luar kota gitu. Fokuslah sama kesehatan Bu Dewi. Bu Dewi, sorry. Fokus kesehatan Bapak. Oke. Meskipun kalau misalnya fokus pada kesehatan, nanti rezeki Bapak nggak ada. Bapak nggak ada yang biayain kesehatannya dan nggak ada biayain kehidupan sehari-harinya. Kan buat makan Bapak untuk semana makan sih. kita, iya, Buat untuk makan Bapak aja kita pasti gitu, bisa lah. bisa kita. Bantu-bantu untuk makan. Oke. Saya lihat niat kalian sebagai anak-anak, tapi saya seneng loh. Kalian anak-anak sayang dengan Bapak semua ya ternyata ya. Saya pikir ada perebutan dana donasi lagi. Enggak, makanya itu kan yang ingin kita luruskan kan seperti itu dok gitu. Netizen kan cuma lihat, oh cuma sepotong video yang mungkin kalau di televisi kan ada dipotong atau gimana ya dok ya. Jadi ya sebenarnya seperti ini gitu. Kita nggak mempermasalahkan donasi itu, bukan. Kayak orang-orang pada nanya netizen, kemana aja sih anaknya ini? Ya gira nongol dibilang kita mau viral segala Kemana aja macam. selama ini? Sebenarnya saya tuh pengen nongol tuh dari 2 bulan yang lalu ya dok ya. Cuma nggak dibolehin sama Bapak. Pak, Isa pengen tahu Pak masuk TV, kayak apa sih Pak masuk TV? Besok katanya Bapak ada acara ya di Rumpi. Isa ikut Pak, Isa pengen ngomong loh Pak. Kalau Isa ini anaknya, pengen dikenalin sebagai anaknya yang sayang sama orang tua, yang pengen ngerawat Bapak.
ngapain sih ikut-ikut, udah biarin bapak aja katanya sama Ibu Dewi. Saya pengen tahu Pak kayak apa sih Pak gitu. Pengen ngikut itu, pengen menjelaskan apa sih yang diuber-uber sama netizen soal anaknya gitu kan. Anaknya ini sebenarnya emang saya, cuma salahnya di pas nongolnya ini karena orang pada nanya donasi ya. Karena lagi ramenya itu loh Dok, jadi berpikirnya ke sana gitu. Justru anehnya kalau sama Nurma ya dulu, justru Bapak tuh pengen Nurma tuh yang up ke publik gitu. Bapak pernah ngomong, Nurma, Bapak nggak ada yang nerusin. Nurma nerusin Bapak. Cuma aku nggak ada fashionnya gitu di situ Dok. Enggak Pak, ngapain gitu kan. Terus Bapak bilang, ya udah kamu jadi nyanyi dangdut aja katanya gitu. Aku nggak suka dangdut Pak gitu kan gitu. Sempet sih kayak Bapak nyuruh aku tampil bareng Bapak, megangin segala macam Bapak di, kalau nggak salah di distrik Cikarang gitu. Tapi kalau aku dulu sering dibawa-bawa Bapak. Sama istri yang keberapa? Namanya istri keempat. Istri keempat, Bu Muji. kita juga sering diajak kemana-mana. Bu Muji. Lagi Bapak acara job, Saya selalu ikut sama Halimah ini selalu dibawa. Cuma selalu sekarang kita nggak dibawa. tahu kenapa nggak boleh. Ya, doa saya mudah-mudahan kalian komunikasi yang baik dengan Bapak ya. Kalau ribut-ribut kan juga kesian Bapak juga. Kan jadi beban pikiran Bapak juga. Iya. Bapaknya juga tambah sakit nanti. Ya, kita juga hargain keinginan Bapak juga. Kalau misalnya Bapak yang pengennya di mana ya kita hargain juga. Ya, sebenarnya kita hargain Dok. Kita nggak Cuman misahin. caranya ini dengan Bapak seperti itu, dengan Bapak dipertontonkan segala macem, Bapak diajak-ajak seperti ini, itu loh yang kita keberatan Ngerti itu. saya. Gitu. Kadang-kadang niat yang baik itu nggak Jadi selamanya buruk. mendatangkan benar, Dok, benar. betul. sesuatu hal yang baik. Mudah-mudahan Pak Tarno juga sehat. Amin. Pokoknya semuanya damai-damai deh. Damai-damai. Dan yang masyarakat juga ngelihatnya ini sebenarnya keinginan hati dari anak-anaknya Iya. untuk Pak Tarno selalu sehat. Ya. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banget ke Dr. Richard, karena dengan adanya pertemuan dengan Dr. Richard, jadi kita bisa menyampaikan apa nih keluh kesah kita ke masyarakat. Jadi nggak simpang siur loh Dok. Banyak hujatan netizen gitu kan, yang kita nggak mungkin jelasin satu-satu gitu. Oke, terima kasih sudah datang ke sini. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Salam Ya, untuk Bapak ya. Nanti aku ya. juga undang Pak Tarno datang ke sini. Siap. Terima gitu, kasih. Dok.